البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman, yang lalu kita selesai dari penjelasan perkataan Tahawi, wala nunzilu ahadan minhum jannatan wala naran. Kesimpulan dari kalimat ini apa? Berkaitan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah, kesimpulannya apa? Muhammad Sidarjo. Tidak boleh menetapkan orang per orang secara tertentu bahwasanya dia masuk surga atau neraka. Ini hukum asalnya. Ada pengecualian tidak? Ada. Siapa yang dikecualikan? Nah, yaitu dikecualikan orang-orang yang telah datang dalil secara tegas bahwasanya dia itu penduduk surga atau penduduk neraka. Baik, sekarang contohkan, Afif. Siapa yang datang dalil secara tegas bahwasanya dia adalah penduduk surga, sehingga kita yakin menetapkan namanya dia penduduk surga? Siapa? Contohnya Abu Bakar. Siapa yang lain lagi? Siapa nama Abu Bakar? Nama Abu Bakar siapa? Nah, Abu Bakar As-Siddiq, namanya Abdullah ibnu Uthman. Terus siapa lagi yang datang dalil dia penduduk surga? Azam, surah. Barakallahu fiikum, itu di antara sebagian sahabat yang datang nas. Nah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, kemudian Ummahatul Mukminin, karena telah datang nas mereka istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Terkhusus lagi Khadijah dan Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah putri Nabi, Hasan Husain, dan seterusnya. Sekarang contohkan yang datang nas dia penduduk neraka. Abul Mursalin. Abu Jahal. Abu Jahal. Siapa lagi? Abu Ilyas, Abu Lahab. Baik. Siapa lagi? Abdullah. Siapa yang datang nas penduduk neraka? Akmal. Fir'aun. Ya. Fir'aun penduduk surga atau neraka? Neraka, jelas. Nah, baik. Fir'aun pada masa Nabi Musa. Karena Fir'aun sebenarnya istilah untuk raja-raja di Mesir saat itu. Tapi ini contoh, kawan. Jadi, kaidah pokok dalam
prinsip ahli sunnati wal jamaah, yaitu tidak menetapkan bagi seseorang dia itu penduduk surga atau neraka kecuali yang datang dalil padanya. Sekarang kita lanjutkan. Qauluhu wala nashhadu alaihim bikufrin wala bisyirkin wala binifaq ma lam yadhhar minhum syai'un min dzalik wa nadharu sarairahum ila Allah taala. Dan kita tidak mempersaksikan atas mereka dengan kekufuran, tidak pula kesyirikan dan kemunafikan, selama tidak nampak dari mereka sesuatu dari hal-hal tersebut. Dan kita serahkan batin-batin mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kalimat ini akhwani fillah, Imam At-Tahawi rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya kita dalam menetapkan hukum untuk seseorang, apakah dia itu kafir atau musyrik atau munafik, berdasarkan hukum zahirnya. Maksudnya hukum zahir itu hukum yang nampak darinya. Yang nampak apa? Yang nampak dia tukang sujud pada apa? Pada berhala, ya kita hukumi musyrik. Kemudian seorang yang nampak darinya jelas dia apa? Menganut agama Nasrani, kita hukumi dia kafir. Enggak boleh ragu tentang hal ini. Taib. Demikian pula seorang yang katakannya muslim, tapi kemudian melakukan kesyirikan dengan perkara yang sangat jelas. Dia sujud di kubur wali misalnya, meminta kepada si wali yang telah mati, maka dia terjatuh dalam kesyirikan dengan kesyirikan yang sangat jelas. Tayyib, sesuai dengan zahir perbuatan dia. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, lianna qad umirna bil hukmi bil zahir wa nuhina 'anil dhanni wa tiba'i ma laysa lana bihi ilm. Dikarenakan kita telah diperintahkan untuk menetapkan hukum berdasarkan zahirnya. Apa yang dimaksud dengan berdasarkan zahirnya ini? Maksudnya bagaimana? Ukasha. Berdasarkan perbuatan yang bagaimana? Yang dilakukan yang bagaimana? Yang nampak jelas. Paham? Intinya itu. Bidzahir maksudnya apa? Kita menghukumi bidzahir, yaitu menghukumi dengan hal yang nampak darinya secara jelas. Perkara yang nampak di luar yang jelas. Adapun perkara hati ini bukan urusan kita. Karena kita menetapkan hukum berdasarkan apa? Berdasarkan luarnya, berdasarkan yang nampak di luar. Perbuatan dia, perkataan dia, perilaku dia, gaya pakaian dia. Ini maksudnya hukum berdasarkan zahir. Wa nuhina 'anil dhanni wa tiba'i ma laysa lana bihi ilm, dan kita dilarang dari mengikuti dzan atau dari berprasangka dan mengikuti hal-hal yang kita tidak memiliki ilmu. Di antara hal-hal yang tidak kita ilmui adalah apa? Perkara hati orang. Putra antum tahu keadaan hati Ukasha, jejer sama kamu, jengkel atau senang? Hah? Tahu enggak? Enggak tahu. Tapi akhirnya mau jajar sama kamu ya senang saja insyaallah. Nah, buktinya enggak pergi. Ini contoh mudahnya. Walaupun hatinya mungkin enggak tahu, ini kalau orang kok jajar sini, kok pergi saja. Ini contoh hukum bidzahir. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun.
Wahai sekalian orang yang beriman, jangan suatu kaum itu merendahkan kaum yang lain, karena mungkin saja kaum yang direndahkan itu lebih bagus daripada kaum yang merendahkannya. Yang mengejek belum tentu lebih bagus dari yang diejek. Demikian pula panggilan kepada para wanita. Jangan sampai para wanita itu mengejek, merendahkan saudara sesama wanita yang lain, karena bisa saja yang diejek itu lebih bagus dan lebih utama daripada yang mengejek. Baik. Kira-kira sisi pendalilan ayat ini di mana ini? Abu Umar, disebutkannya ayat ini dalam masalah kita. Nakirah fi siyakin nahi, maksudnya nahi dari apa? Orang-orang yang beriman dipanggil di sini untuk apa? Untuk tidak merendahkan, tidak apa? Mengejek kaum yang lain. Nah, jangan sampai suatu kaum dari kaum mukminin, karena yang dipanggil kaum mukminin. Jangan sampai kaum di antara kalian itu mengejek saudara kalian yang lain. Dan di antara bentuk perendahan yang jelas apa? Menghukumi saudaranya dengan musyrik atau kafir atau munafik. Nah, tanpa ada bukti, tanpa ada hujjah. Baik. Ini kesesuaian ayat dibawakan dalam masalah kita. Seorang mungkin mengejek saudaranya, "Hei kamu, orang yang buruk rupa," misalnya. Dan seterusnya dari ejekan-ejekan. Itu masih keadaannya khonifillah lebih mending, walaupun itu muharram, diharamkan, tapi lebih mending daripada ejekan berupa "Hai kafir, hai musyrik, hai munafik." Dalam keadaan dia tidak memiliki alasan yang kuat dan hujjah yang jelas. Ini pendalilan dengan ayat. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai sekalian orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian katsiran minadh-dhann, kebanyakan dari sangkaan-sangkaan. Baik. Allah Subhanahu wa taala di sini khonifillah larang kaum mukminin dari apa? Berprasangka buruk kepada saudaranya. Dan perkataan Allah, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah oleh kalian kebanyakan atau mayoritas dari sangkaan-sangkaan. Mafhumnya juga di sana ada persangkaan yang memang apa? Memang diperbolehkan, yaitu persangkaan yang dibangun di atas qarinah. Persangkaan yang dibangun di atas suatu apa? Suatu alasan yang mengantarkan kepada persangkaan itu. Oleh karena itulah seorang berprasangka pada orang lain keburukan tatkala orang ini misalnya datang dari seseorang, misalnya keluar dari kafe, tempat orang mabuk-mabuk, tempat orang apa? Bermaksiat. Baik. Langsung timbul prasangka buruk, boleh enggak? Boleh. Kenapa dia? Karena dia keluar dari tempat yang memang apa? Di situ pantas manusia berprasangka buruk kepadanya. Si fulan kemarin ngajari ngaji kok ternyata keluar dari kafe, tempat prostitusi misalnya, atau tempat judi misalnya. Langsung muncul apa? Sangkaan buruk. Itu persangkaan yang
normal, persangkaan yang diperbolehkan. Karena memang dia ada qarinah. Dan untuk menetapkan hukum baru, ini baru prasangka. Nah, untuk menetapkan hukum kepada si orang itu butuh tabayun kepadanya. Antum ke situ ngapain? Wah, ban saya salah masuk misalnya. Tak kira Indomaret misalnya. Nah, itu baru jelas. Di sini butuh tabayun. Tapi kalau tanpa ada qarinah kok seseorang suudzon, qarinah yang lemah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sesungguhnya sebagian dzan itu adalah dosa. Baik. Oleh karena itulah datang perkataan dari sebagian salaf ikhwani fillah. Perkataan yang bagus. Baik. Iyyaka minal kalam in asamta fihi lam tujar wa in akhta'ta fihi athimta. Nah, hati-hati kamu dari pembicaraan yang engkau jika benar tidak diberi pahala. Kalau sekedar dzon benar pun tidak ada pahalanya. Nah, jika engkau salah engkau dosa. Apa itu suudzon bi akhik? Engkau berprasangka buruk terhadap saudaramu. Maka jauhi dari prasangka-prasangka buruk. Baik. Faqala ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan engkau berucap dan jangan engkau terjun. Ini maksud pada semua perkara, yaitu jangan kita masuk, jangan kita terjun pada perkara yang engkau tidak memiliki ilmu padanya. Perkara ini mencakup perkataan maupun perbuatan, pengambilan sikap, masuk semua. Untuk kita tidak terjun pada suatu perkara yang kita tidak memiliki ilmu. Karena sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semuanya kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini akhwani fillah, ayat yang sangat tegas untuk seseorang tidak melangkah, tidak berucap, tidak mengambil keputusan sampai dia bangun hal itu di atas apa, Muhammad? Di atas ilmu. Di atas ilmu. Tayyib. Kalau tidak memiliki ilmu padanya berarti harus berhenti sampai dia apa? Mengetahui dengan yakin. Nah, sisi pendalilan ayat ini dengan masalah yang disebutkan At-Tahawi jelas, ikhwan. Tidak boleh kita mempersaksikan seseorang itu kafir atau musyrik atau munafik sampai apa? Jelas. Sesuatu nampak dari dia. KTP-nya muslim tapi kemudian apa? Dia datang ke gereja, ikut sembahyang dengan apa? Tata cara ibadah mereka. Maka zahirnya dia apa? Zahirnya dia kafir, telah murtad. Telah murtad ke agama Nasrani. Ini jelas. Tapi kalau tidak memiliki bayyinah yang jelas, maka tidak diperbolehkan. Dan perkara mengenai pembahasan ini akhwani fillah insyaallah akan diperluas lagi di tempatnya yang diistilahkan dengan apa? Dengan permasalahan akhwani fillah, yaitu permasalahan apa ini yang termasuk permasalahan yang muncul khilaf awal. Apa dulu istilahnya ini? Rifki. Baik, coba dicari. Diingat-ingat. Masalah apa istilahnya ini? Diistilahkan dengan permasalahan apa? Penetapan tentang penamaan munafik, musyrik atau kafir dan seterusnya, atau fasik.
Baik. Kemudian Imam At-Tahawi mengatakan wala nara sayfa ala ahadin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa man wajaba alaihi sayf. Kata beliau, dan kami tidak berkeyakinan bolehnya mengangkat pedang kepada seseorang dari kalangan umat Muhammad kecuali siapa saja yang memang telah wajib atasnya untuk diangkatkan pedang. Baik, maksudnya apa? Tidak boleh membunuh. Kita tidak menyatakan bolehnya seorang muslim itu dibunuh kecuali dengan apa? Dengan perkara yang memang dia telah datang dalil tentang bolehnya untuk dibunuh. Baik. Jadi hukum asal dari seorang muslim boleh dibunuh tidak? Hukum asalnya tidak boleh. Nah, perhatikan dalil yang dibawakan qala syarih fi syarhihi fi sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath at-thayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al mufariqu lil jamaah. Dalam as-sahih, maksudnya sahih Bukhari dan Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda tidak halal dalam seorang muslim untuk ditumpahkan yang mana dia itu bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah dan bahwa aku ini Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, as-sayyibuz zani. Nah, as-sayyib az-zani yaitu seorang yang sudah pernah menikah tapi dia berzina. Yang diistilahkan dengan zina muhsan. Ya, seorang yang sudah pernah menikah kok dia berzina, maka dia itu boleh ditumpahkan darahnya dengan dihukum rajam. Wan nafsu bin nafsi, pembalasan jiwa dengan jiwa, maksudnya qisas. Ketika seorang membunuh dengan sengaja muslim yang lain, maka apa? Boleh ditegakkan qisas atasnya dengan dia juga dibunuh. Ini maksud an-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, seorang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, yaitu seorang yang murtad. Yang dalam hadis yang lain Nabi mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Siapa saja yang mengganti agamanya, berpindah kepada agama selain Islam, maka bunuhlah. Baik, ini pengecualian dari keumuman hukum bahwasanya tidak boleh kita mengangkat pedang untuk membunuh saudara sesama muslim kecuali ketika datang dalil tentang bolehnya dia untuk dibunuh. Baik, itu hadis siapa ini sahabatnya? Hadis siapa sahabatnya ini dalam Arba'in An-Nawawi? Muhammad Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rawahu Baik, Bukhari wa Muslim. Hadis muttafaqun alaih. Baik. Naktafi bihadza subhanakallah.